Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanur N. Muslimin dari kelas 02 Biologi Program Profesi Guru Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang panduan observasi profiling peserta didik. Agar proses pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Karakter peserta didik diartikan sebagai ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Nah, suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak, sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik peserta didiknya. Atas dasar ini, karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Karakteristik peserta didik meliputi yang pertama, etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motorik. Agar proses pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Karakter peserta didik diartikan sebagai ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Nah, suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak, sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik peserta didiknya. Atas dasar ini, karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Karakteristik peserta didik meliputi yang pertama, etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motorik. Panduan observasi profiling peserta didik terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bagian A, yaitu biodata peserta didik, dan bagian B, yaitu profil peserta didik. Adapun bagian A, yaitu biodata peserta didik, terdiri dari yang pertama, nama, yang kedua, NISN, yang ketiga, jenis kelamin, yang keempat, tempat tanggal lahir, yang kelima, alamat, yang keenam, kelas, yang ketujuh, nama ayah, dan yang terakhir, nama ibu. Adapun bagian B, yaitu profil peserta didik, terdiri dari etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motorik. Yang pertama adalah etnik. Data tentang keberagaman etnis di kelas peserta didik menjadi informasi yang sangat berharga bagi guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Oleh karena itu, yang perlu diketahui pada etnik adalah suku peserta didik, suku ayah, dan suku ibu dari peserta didik. Yang kedua, status sosial. Peserta didik dengan status ekonomi dan sosialnya yang bervariasi menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Namun, tidak dapat dipungkiri, kadang dijumpai status sosial ekonomi ini menjadi penghambat peserta didik dalam belajar secara kelompok. Untuk mengetahui bagaimana status sosial peserta didik, kita perlu tahu apa pekerjaan dari kedua orang tua peserta didik. Aspek ketiga adalah budaya. Implikasi dari aspek kultural dalam proses pembelajaran ini, pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural, sehingga pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu menyikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya atau di dalam kelas. Untuk mengetahui bagaimana budaya sekolah, keluarga, dan masyarakat, maka dibuatkanlah daftar pernyataan dengan jawaban ya atau tidak. Aspek keempat yaitu minat. Minat seorang, khususnya minat belajar peserta didik, memegang peran yang sangat penting, sehingga perlu untuk terus ditumbuh kembangkan sesuai dengan minat yang dimiliki seorang peserta didik. Untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak, sebenarnya dapat dilihat dari indikator minat itu sendiri. Indikator minat meliputi perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, manfaat dan fungsi mata pelajaran tertentu. Aspek kelima yaitu perkembangan kognitif.
Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Untuk mengetahui perkembangan kognitif dari peserta didik, maka kita harus mempelajari mengenai teori perkembangan dan melakukan observasi secara langsung, serta pemberian angket pernyataan jawaban ya atau tidak kepada peserta didik. Aspek keenam yaitu kemampuan awal. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu adalah pengetahuan atau keterampilan yang lebih rendah dari apa yang akan dipelajari. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes yaitu pre-tes atau tes awal dan teknik non-tes seperti wawancara. Melalui wawancara dan tes awal, maka kemampuan awal peserta didik dapat diketahui. Kemampuan menjawab tes awal dapat dijadikan dasar untuk menetapkan materi pembelajaran. Di samping hal tersebut, untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui analisis instruksional atau pembelajaran. Aspek ketujuh yaitu gaya belajar. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu visual, audio, kinestetik, serta reading and writing. Untuk mengetahui bagaimana gaya belajar peserta didik, maka dibuatkanlah daftar pernyataan dengan jawaban ya atau tidak. Kedelapan yaitu motivasi. Motivasi belajar yang tinggi dari peserta didik akan tampak dari ketekunannya dalam belajar yang tidak mudah patah untuk mencapai keberhasilan meskipun banyak rintangan yang dihadapinya. Motivasi yang tinggi dari peserta didik dapat menggiatkan aktivitas belajarnya. Untuk mengetahui bagaimana motivasi peserta didik, maka dibuatkanlah daftar pernyataan dengan jawaban ya atau tidak. Aspek kesembilan yaitu perkembangan emosi. Emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Emosi juga berperan dalam membantu proses pembelajaran tersebut menyenangkan atau bermakna. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan emosi dari peserta didik, maka kita harus mempelajari mengenai teori perkembangan dan observasi secara langsung di dalam kelas. Aspek ke-10 yaitu perkembangan sosial. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan sosial peserta didik, maka dilakukan dengan cara pemberian angket dan observasi secara langsung yang dapat diketahui atau dilihat dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Aspek ke-11 yaitu perkembangan moral. Dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk masyarakat di lingkungan sekolah, pasti mengenal moralitas. Bahkan moralitas ini dijadikan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku karena moralitas memiliki kriteria nilai yang berimplikasi pada takaran kualitatif seperti baik buruk, benar atau salah, pantas tidak pantas, wajar tidak wajar, layak atau tidak layak, dan sejenisnya. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan moral dari peserta didik, maka kita harus mempelajari teori perkembangan dan observasi secara langsung. Aspek ke-12 yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan motorik dari peserta didik, maka kita harus mempelajari mengenai teori perkembangan dan observasi untuk melihat keaktifan peserta didik secara langsung di dalam kelas. Demikianlah panduan observasi profiling peserta didik yang saya buat. Atas lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.